Hai kawan pajak, selamat datang di video tutorial bagaimana cara pembuatan ibu pot, terus kemudian bagaimana cara pelaporan ibu pot unifikasi di menu Cortex. Perlu diketahui bahwa aplikasi Cortex ini saat ini masih dalam pengembangan ya, dan masih dalam bahasa Inggris. Dan nantinya aplikasi ini juga mungkin akan berkembang lagi ya sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem, karena saat ini masih bentuk simulasi, belum final. Nah, Cortex perlu diketahui juga bahwa Cortex hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi, pengurus atau konsultan ya. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah login ke aplikasi Cortex, memilih rules yang sudah sesuai ya. Jangan sampai salah dalam memilih rules. Jika teman-teman orang pribadi terus kemudian mengurus salah satu perusahaan, teman-teman pastikan memilih yaitu taxpayer di situ ya. Jadi untuk memilih user mana yang mau digunakan gitu. Perlu diketahui juga bahwa tahapan ibu pot unifikasi itu ada 4, yaitu salah satunya adalah teman-teman bisa login ke login ke Cortex, terus kemudian pembuatan bukti potong, terus kemudian ada penyiapan SPT, terus kemudian ada pembayaran dan pelaporan. Nah, tahapan dalam ibu pot unifikasi pada aplikasi Cortex juga ada 3 ya, yaitu untuk bukti potong unifikasi, yaitu bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Dan untuk yang poin 2B yaitu ada BPNR, yaitu bukti potong PPh untuk wajib pajak luar negeri. Dan ada BPSP, yaitu penginputan PPh yang disetorkan oleh sendiri. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu login ke menu Cortex. Silakan teman-teman login pada menu aplikasi Cortex dengan menginput username, password, dan teman-teman login di situ. Nah, terus kemudian pembuatan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22 dan 23, yaitu untuk pengisian bagian 2A. Nah, teman-teman tinggal untuk stepnya untuk masuknya, yaitu untuk mengakses BPU atau bukti potong unifikasi, teman-teman pilih menu ibu pot. Kemudian pilih sub menu BPU, yaitu yang paling atas di situ ya. Nah, terus kemudian di situ di tampilan pada menu BPU ada sub menu, yaitu yang di sebelah kiri itu ada not issue, issue, dan invalid. Not issue itu sendiri berarti yang belum diproses ya. Issue berarti yang sudah diupload, invalid berarti yang tidak gunakan atau mungkin kita maksudnya buat bukti potong ternyata kita hapus gitu, maka muncul di situ. Tampilan pada menu BPU klik XML ya. Jadi jika teman-teman itu mau mengupload sistem membuat bukti potongnya dengan cara mengupload atau mengimpor, teman-teman bisa klik menu XML upload. Nah, selanjutnya bukti potong, untuk buat bukti potong baru teman-teman tinggal create ibu pot BPU di situ. Maka nanti di situ ada general information, terus kemudian ada income tax dan reference dokumen. Jadi di general informasi di mana kita memilih masa ya, milih masa bulannya, terus kemudian statusnya normal atau pembetulan ya. Terus kemudian jika di income tax yaitu berkaitan dengan jenis pajaknya itu apa, terus kemudian nilainya ya. Nah, terus kemudian reference dokumen yaitu referensi dokumennya untuk data pendukung ketika membuat ibu potnya. Nah, untuk bagian mengisi general informasi, teman-teman tinggal pilih masa pajak yang diinginkan ya, yang mau dibuat gitu. Nah, setelah itu isikan NPWP yang dipotong, maka secara otomatis nama akun akan muncul di situ ya.
di menu tin. Jadi di sini bukan NPWP atau NIC tapi tin. Tapi ini mungkin akan berkembang ya seiring dengan perkembangan sistem. Terus kemudian mengisi bagian tax is income. Jadi pilih fasilitas PPh yang dimiliki. Nah, terus kemudian referensi dokumen yaitu input dokumen yang menjadi referensi dalam membuat bukti potong, misalnya invoice atau mungkin kontrak atau mungkin faktur pajak gitu ya. Jika sudah, teman-teman bisa klik submit untuk menyelesaikan atau save draft untuk menyimpan draft bukti potong. Nah, itu untuk cara membuat bukti potong ya. Maka bukti potong berhasil dibuat dan bukti potong akan muncul di BPU Not Issue. Nah, terdapat 5 tombol ya aksi yang dapat dilakukan terhadap bukti potong ya. Yang pertama yaitu bisa mengubah, yaitu yang ada tambah gambar pulpen, terus kemudian ada menu delete, ada menu refresh ya, atau menu lihat ya. Nah, penerbitan bukti potong, centang bukti potong yang dimaksud, kemudian klik tombol issue. Jadi setelah itu teman-teman perlu penandatangan bukti potong, mengisikan kolom yang tersedia, terus kemudian tinggal konfirmasi sign in atau teman-teman install sertifikat elektroniknya lah ya. Nah, setelah itu maka akan muncul pop-up sukses ya. Bukti potong berhasil diterbitkan, maka akan muncul notifikasi data sukses dan masuk ke menu issue. Tadinya kan untuk not issue itu yang belum diupload, issue itu yang bukti potong yang sudah diupload. Nah, bukti potong akan muncul di BPU issue. Nah, untuk teman-teman yang mau download, di situ juga ada menu download ya. Untuk mengunduh tinggal klik menu download aja. Selanjutnya nanti ini adalah contoh bukti potong yang telah berhasil dibuat atau diterbitkan. Bentuk bukti potongnya adalah seperti itu. Nah, bukti potong yang telah dihapus maka akan muncul di menu BPU invalid. Nah, selanjutnya untuk bagian 2B dan 2C pembuatan bukti potong non-resident dengan penginputan PPh yang disetor sendiri, yaitu BPNR dan BPSP. Ini untuk bagian yang selanjutnya ya. Untuk penginputannya teman-teman input sama ya kayak kasus pertama, yaitu tinggal ibu pot, terus kemudian di situ ada BPNR, terus kemudian ada BPSP juga. Teman-teman pilih BPNR atau BPSP itu sendiri adalah self payment ya. Mekanisme pembuatan dan penerbitan sama seperti dalam membuat BPU tadi di awal ya. Oke, yang ini kita skip. Terus kemudian selanjutnya untuk bagian 3 yaitu bagian penyiapan SPT. Jika sudah, teman-teman bisa pilih tax return, kemudian pilih kembali tax return atau membuat SPT dengan cara create tax return. Terus kemudian di situ silahkan isi tipenya yaitu return sheet type-nya, terus kemudian tax periodenya. Terus kemudian ada tax return modelnya. Jika berhasil, maka di situ akan muncul pop-up berhasil atau sukses ya. Teman-teman bisa klik tombol view untuk melihat SPT-nya. Untuk tampilan SPT unifikasi di bagian induk. Nah, untuk bagian 4 yaitu pay dan submit atau bayar dan lapor. Nah, penandatangan dan tanggal pelaporan silakan bisa mengisi di scroll ke bawah ya. Jadi muncul di bawah situ. Nah, silakan mengisi tanda tangan dan terus kemudian untuk SPT kurang bayar, Anda pilihan menggunakan saldo deposit atau membuat e-billing jika saldo deposit kurang. Nah, teman-teman tinggal create kode billing misalnya membuat e-billing. Nah, untuk penandatangan SPT silahkan melengkapi kolom penandatanganan, kemudian klik save dan kemudian klik konfirmasi sign in. Yaitu untuk konfirmasi dalam penandatangannya ya. Nah, di situ SPT berhasil dikirim, SPT belum dibayar muncul di menu return sheet waiting for payment. Sedangkan untuk SPT yang sudah dibayar muncul di return. Ya,
Di situ untuk mendownloadnya berkas dikirim terdapat 3 tombol aksi untuk melihat dan mengunduh ya. Tampilan SPT yang diunduh adalah SPT yang dapat diunduh hanya SPT induk saja. Nah, ini adalah contoh BPE-nya ya, atau bukti penerimaan elektroniknya di menu Cortex ya. Itu dia cara pembuatan bukti potong unifikasi dan pelaporan ibu pot unifikasi di menu di aplikasi Cortex ya.